Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Ya teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi latihan soal dan pembahasan untuk SKB Kebidanan 2020 tentang persalinan di part 1 ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian ya. Untuk soal yang pertama ini, seorang perempuan umur 25 tahun G2 P1 A0, usia kehamilan 38 minggu, dengan kala 1 di BPM ditemani suami, dengan keluhan mulas sering. Hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 18, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasinya 40 detik. DJJ 132 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, pilihan jawabannya: A. Meminta ibu istirahat, B. Mengajarkan ibu bernafas, C. Memberikan kompres dingin, D. Menjelaskan fisiologis persalinan, dan E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Ya teman-teman, jadi di sini menurut saya jawaban yang paling tepat adalah E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan rasa nyeri. Karena dengan adanya pendampingan keluarga atau suami, maka bidan sangat terbantu dalam memberikan dukungan psikologis pada ibu dan memberikan pijatan yang dapat membantu ibu lebih rileks dalam menjalani proses persalinannya. Lanjut ke soal nomor 2, seorang perempuan umur 23 tahun G1 P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BBM ditemani oleh suami. Dengan keluhan mulas tak tertahankan, hasil anamnesis merasa haus, perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 18 kali per menit, DJJ 144, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya, A. Memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi, B. Melibatkan pendampingan untuk memberikan minum, C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran, D. Memasukkan oksitosin 10 unit ke dalam spuit, dan E. Memasang sarung tangan DTT. Jadi di sini menurut saya jawabannya adalah C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran, karena posisi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran. Jadi teman-teman, kita sebagai bidan hendaknya membiarkan ibu bersalin dan melahirkan untuk memilih sendiri posisi yang nyaman untuk bersalin. Karena apa? Manfaat memilih posisi bersalin sesuai dengan kemampuan ibu dapat memberikan banyak manfaat. Yang pertama, menjadikan rasa sakit lebih sedikit, kala 2 persalinan menjadi lebih pendek, laserasi perineum lebih sedikit, lebih membantu meneran, dan nilai Apgar skor lebih baik. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 26 tahun G1 P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 18, DJJ 144, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Kepala janin sudah masuk 5-6 cm di vulva, perineum kaku.
Langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya A. Mempertahankan posisi fleksi, B. Melakukan episiotomi mediolateral, C. Perlahan-lahan membantu kelahiran kepala, D. Menahan batas antara ujung vulva dan anus, C. Mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat. Teman-teman, di sini yang perlu digarisbawahi adalah perineum kaku dan kemungkinan besar akan terjadi robekan. Jadi menurut saya jawabannya yang paling tepat adalah B, melakukan episiotomi mediolateral. Ya teman-teman, jadi episiotomi mediolateral adalah episiotomi yang jenis sayatannya dibuat dari garis tengah ke samping untuk menjauhi anus dan dilakukan pada ibu yang memiliki perineum pendek, pernah ruptur grade 3 dengan panjang sayatan kira-kira 4 cm dan insisi buatan pada sudut 45 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di ppm, mengeluh mulas. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84, suhu 365, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 132, penurunan 2/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis dan lunak, ketuban utuh, ubun-ubun kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya, A. Saat ketuban pecah spontan, B. Setelah perineum menonjol, C. Rasa ingin meneran, D. 4 jam kemudian, dan E. Vulva membuka. Iya teman-teman, jadi kalian pasti sudah pada tahu jawaban di sini adalah D. 4 jam kemudian karena tidak ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Dan indikasi biasanya dilakukan pemeriksaan dalam bila ketuban pecah sebelum waktunya, untuk mengevaluasi pembukaan serviks uteri, untuk menyelesaikan persalinan atau melakukan rujukan, dan petunjuk dari patograf WHO setiap 4 jam. Jadi bila tidak ada indikasi tersebut, pemeriksaan dalam tetap dilakukan selama 4 jam kemudian. Iya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 40 minggu. Kala 1 di ppm dengan keluhan sering mulas. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir, kontraksi makin sering, memilih berbaring. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 84, suhu 36,5, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ 132, penurunan kepala 2/5, pembukaan 7 cm, porsio lunak dan tipis, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Duduk, B. Terlentang, C. Miring kiri, D. Miring kanan, dan E. Setengah duduk. Iya teman-teman, pasti kalian sudah tahu jawaban pada kasus nomor 5 ini adalah C. Miring ke kiri. Kenapa? Karena dengan posisi ubun-ubun kecil kiri depan memfasilitasi putar paksi dalam. Dengan tidur miring ke kiri membantu sirkulasi darah janin tidak terlambat atau tidak terhambat. Posisi ini menurut beberapa referensi akan membuat kerja jantung lebih mudah karena berat badan bayi tidak menekan vena besar yang disebut vena cava inferior. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan umur 18 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu, kala 1 di Puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir per vagina.
Hasil anamnesis, mules makin sering. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 84, suhu 36,5, pernafasan 18 kali per menit, TFU 28 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, DJJ 144, kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? A. Usia ibu, B. Masa gestasi, C. Belum infartu, D. His belum adekuat, dan E. Penurunan kepala 5/5. Iya teman-teman, jadi di soal nomor 6 ini yang perlu digarisbawahi adalah usia kehamilan 37 minggu, adanya kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, tapi kepala masih bisa digoyangkan atau belum masuk PAP. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah E, penurunan kepala 5/5. Iya teman-teman, biasanya pada primigravida ketika janin belum masuk pintu atas panggul pada usia 36 minggu, maka perlu dicurigai adanya yang pertama, kepala lebih besar dari panggul ibu, berat bayi lebih dari 3,5 kg, rongga panggul ibu sempit, bayi terlilit tali pusat, kemungkinan adanya plasenta previa, dan bisa dengan kondisi yang lainnya. Soal yang ketujuh, seorang perempuan 40 tahun, G6P5A0, usia kehamilan 39 minggu, dalam kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Untuk pilihan jawabannya, A. Memotong tali pusat, B. Melahirkan plasenta, C. Cepat mengeringkan bayi, D. Suntik oksitosin 10 unit secara IM, dan E. Memeriksa apakah ada bayi kedua. Iya teman-teman, jadi kalian pasti sudah tahu untuk jawaban nomor 7 ini yang paling tepat adalah D, suntik oksitosin 10 unit secara IM. Kenapa jawabannya D? Karena syarat penyuntikan oksitosin pada manajemen aktif kala 3 adalah setelah janin dilahirkan dan dipastikan tidak ada janin kedua. Maka setelah itu dilakukan suntik oksitosin 10 unit secara IM. Lanjut ke soal nomor 8, seorang bidan desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampai di rumah pasien didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesis, umur 35 tahun, G4P3A0, usia 38 minggu, riwayat persalinan yang lalu normal. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80, His 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 144, tampak sakrum janin pada posisi antero-posterior di vulva. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memutar bokong ke posisi lateral, B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet, C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih, D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, dan E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah sakrum janin pada posisi antero-posterior di vulva. Jadi ini bayi dengan kondisi presentasi bokong. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Karena mempertahankan persalinan presentasi bokong yang fisiologis ditunjang oleh bayi tidak besar, multigravida dengan riwayat persalinan normal dan kondisi ibu dalam batas yang normal. Kita lanjut di soal nomor 9. Seorang perempuan umur 31 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas Ponet, diantar suami dengan keadaan kejang, muka sembab, kaki odem,
Tim Ponet bekerja cepat saat petugas mempertahankan jalan nafas. Satu lagi melakukan regimen MGSO 4. Satu lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan pembukaan 9 cm porsiotipis, ketuban utuh, penurunan kepala di HOT3, ubun-ubun kecil kiri depan, protein urin positif 3. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menstabilkan pasien. B. Memecahkan ketuban. C. Memeriksa refleks patella. D. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi. Dan E. Merujuk pasien ke rumah sakit dengan sesegera mungkin. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah A. Menstabilkan pasien, karena tindakan utama pada kasus kegawat daruratan adalah menstabilkan keadaan umum pasien untuk menjaga kondisi pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama. Dan sebelum pasien stabil, maka tindakan yang lain akan sia-sia. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernafasan 20 kali per menit, nadi 84 dan suhu 36,8. TFU 32, DCJ 136, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, porsiotipis dan lunak, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan. B. Melakukan periksa dalam 2 jam kemudian. C. Memeriksa tekanan darah menjelang persalinan. D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. Dan E. Menilai kontraksi 1 jam lagi. Ya teman-teman, menurut tanda-tanda di atas ini masuk kelas 1 aktif. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. Di kelas 1 aktif, penilaiannya adalah tekanan darah itu tiap 4 jam, suhu setiap 2 jam, nadi tiap 30-60 menit, DJJ tiap 30 menit, kontraksi tiap 30 menit, pembukaan serviks tiap 4 jam, penurunan kepala tiap 4 jam, dan warna cairan amnion itu tiap 4 jam. Jadi jawabannya adalah D. Melakukan observasi DJJ tiap 30 menit. Ya teman-teman, itu tadi soal dan pembahasan hari ini tentang kehamilan untuk SKB Kebidanan 2020. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.